Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosafat Sahalatua Utasoid dengan NIM 2071650103. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep diri dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama ada pengertian konsep diri menurut para ahli. Yang pertama, Jalaluddin Rahmat. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita. Persepsi ini boleh bersifat psikologis, sosial, dan psikis. Konsep diri bukan hanya gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian kita. Yang kedua, Rahman Natawijaya. Konsep diri adalah persepsi individu mengenai dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiat-tabiatnya, harga dirinya, dan hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya ada ciri konsep diri yang positif. Yang pertama ada yakin akan kemampuan mengatasi masalah, di mana maksudnya seseorang mempunyai keyakinan besar kalau dia akan mampu mengatasi atau menghadapi sebuah masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain, di mana maksudnya seseorang merasa dirinya tetap sama levelnya dengan orang lain bagaimana biasanya. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Seseorang tetap percaya diri akan pujian yang diberikan orang lain kepadanya. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Yang terakhir, mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubah. Dan kemudian ada pun ciri-ciri yang konsep diri negatif. Yang pertama, merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan. Maksudnya di situ adalah dia langsung menganggap dirinya tidak layak atau kalah. Yang kedua, sangat sensitif terhadap kritikan. Maksudnya di situ seseorang yang tidak bisa langsung menerima komentar jelek dari orang lain. Yang ketiga, sangat responsif terhadap pujian. Yang keempat, cenderung bersikap hiperkritis. Maksudnya individu atau seseorang yang selalu mengeluh dalam hal apapun yang didekatnya. Yang terakhir, punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain. Dia menganggap akan banyak yang tidak menyenangi dirinya dalam suatu kumpulan, atau dikatakan membuat pikiran yang tidak benar adanya. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat, menanggapi, dan mengambil kesimpulan tentang penyebab perilaku orang lain. Dan sejalan dengan itu, kita juga menanggapi dan mempersepsikan diri kita sendiri. Dengan mengamati diri kita, sampailah kita pada gambaran dan penilaian kita yang disebut juga konsep diri. Jadi melalui konsep diri, kita belajar memahami diri sendiri dan orang lain, karena hal ini akan mempengaruhi kemampuan individu dalam membina hubungan interpersonal. Dan kemudian ada hubungan konsep diri dalam komunikasi interpersonal. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam interaksi sosial dengan orang lain atau dalam konteks komunikasi interpersonal. Hal ini terjadi karena yang pertama, setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Bila seorang mahasiswa menganggap dirinya sebagai orang yang rajin, ia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, membuat catatan yang baik, mempelajari materi kuliah dengan sungguh-sungguh sehingga memperoleh nilai akademis yang baik. Yang kedua, seseorang membuka diri. Pengetahuan tentang diri kita akan meningkatkan komunikasi, dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi dekat pada kenyataan. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan baru. Yang ketiga ada percaya diri. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehensions. Orang yang aprensif dalam komunikasi disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Untuk menumbuhkan percaya diri, perlu menumbuhkan konsep diri yang sehat.
Yang selanjutnya ada selektivitas. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita karena konsep diri mempengaruhi kepada pesan apa yang bersedia membuka diri. Bagaimana kita mempersepsi pesan atau persepsi selektif, dan apa yang kita ingat atau ingatan selektif. Selain itu, konsep diri juga berpengaruh dalam penyandian pesan atau penyandian selektif. Dan selanjutnya ada penilaian. Seorang yang memiliki harapan dalam hidupnya akan dapat menilai konsep dirinya. Penilaian dapat dilihat melalui pengukuran kemampuan seseorang untuk mencapai harapan-harapan yang telah dimilikinya. Yang kemudian ada empati. Seseorang yang memiliki rasa empati berarti orang tersebut telah memahami konsep diri antara dirinya dan konsep diri orang lain. Penilaian tersebut membangkitkan rasa empati seseorang saat melihat konsep diri. Dan kemudian ada pun penjelasan tentang konsep diri dan kesadaran diri. Konsep diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang akan mewarnai perilaku individu. Memahami konsep diri sangatlah penting, karena dengan pemahaman konsep diri yang benar, individu akan dapat lebih mengetahui dirinya sendiri dan belajar untuk lebih menerima dirinya. Dan ada pertanyaan, apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengetahui, menyadari, serta memonitor dunia internal kita. Dan adapun kesadaran diri meliputi 6 kemampuan, yaitu yang pertama, mengenali inner world sendiri. Inner world artinya dunia batin kita sendiri atau dunia internal kita. Yang kedua, menyadari inner world pada saat muncul. Yang ketiga, memonitor inner world tersebut. Yang keempat, menyadari dampak dari inner world tersebut. Yang kelima, mengeliminasi inner world yang tidak dikehendaki atau yang tidak baik adanya. Yang terakhir, memutuskan inner world yang ingin kita miliki. Jadi, konsep diri dan komunikasi. Dalam komunikasi interpersonal ada hal-hal yang bersifat otonom dan berbeda dari bentuk komunikasi yang lain. Dan komunikasi interpersonal tidak bersifat statis, melainkan aktif dan terpadu sehingga dengan dirinya, konsep diri, orang yang berkomunikasi menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap berlangsungnya komunikasi yang dinamis. Jadi, demikian dari penjelasan saya tentang konsep diri dalam komunikasi interpersonal. Sekian dan terima kasih.